Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran ekonomi keuangan dan moneter Islam. Perkenalkan, saya Audrey Habibah Listibiran dengan NIM 0503232110 dari kelas perbankan syariah 3. Hari ini kita akan membahas topik penting maupun menarik, yaitu kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Yuk kita mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah upaya sebuah pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar demi menjaga stabilitas ekonomi. Namun, di dalam Islam, kebijakan ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang mengandung riba maupun bunga. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan sebuah riba. Karena itu, kebijakan moneter dalam Islam itu harus menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah seperti bagi hasil dan bukan bunga. Kebijakan moneter Islam itu berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain yang pertama, semua kekuasaan dan kepemilikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia hanya sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. Yang keempat, keadilan sosial menjadi prioritas. Yang kelima, riba, gharar, dan maisir itu sangat dilarang. Secara garis besarnya, tujuannya itu adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang halal dan produktif, menghindari praktik riba dan transaksi spekulatif, menyeimbangkan permintaan dan penawaran, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Sistem moneter Islam tidak menggunakan bunga sebagai alat utama. Sebagai gantinya digunakanlah instrumen-instrumen seperti yang pertama, mudharabah, sistem bagi hasil. Yang kedua, murabahah, jual beli dengan margin. Dan yang terakhir itu wakalah, sistem perwakilan dalam pengelolaan dana. Jadi, otoritas moneter mengontrol uang yang beredar, menetapkan cadangan wajib, dan mengawasi agar transaksi keuangan bebas dari riba dan spekulasi. Di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan sistem dual konvensional dan syariah. Dalam konteks syariah digunakan sebagai instrumen seperti sukuk, yaitu surat utang syariah, giro wajib minimum syariah, FX swap syariah, dan fasilitas pembiayaan likuiditas tanpa bunga. Semua ini digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar tanpa melanggar prinsip syariah. Jadi pada tahun 2010 itu, Bank Indonesia memperkenalkan sukuk Bank Indonesia (SBIS) sebagai instrumen operasi pasar terbuka sesuai syariah. SBIS membantu mengelola likuiditas dan menjadi tolok ukur imbal hasil bagi bank syariah. Data ini menunjukkan bahwa SBIS berhasil menstabilitaskan pertumbuhan pembiayaan dan memperbaiki kondisi likuiditas, terutama saat krisis pandemi tahun 2020. Namun tantangannya itu masih ada, seperti pasar sekunder yang belum dalam dan ketergantungan pada penerbitan sukuk negara. Jadi, kebijakan moneter Islam adalah solusi keuangan yang adil, stabil, dan bebas dari riba. Dengan mengganti instrumen berbunga dengan instrumen syariah seperti sukuk dan mudharabah, sistem ini mampu menjaga stabilitas ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Jadi, tantangan tertentu masih ada, tapi dengan pengembangan instrumen dan sinergi antara lembaga, kebijakan moneter Islam itu bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang berkelanjutan. Nah, sampai situ saja video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like agar video ini semakin banyak orang yang tahu untuk memahami pentingnya kebijakan moneter dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.